Nah, kalau kita bicara molekul, berarti kita akan bicara dengan sistem dari beberapa atom ya. Jadi ada beberapa inti. Kita punya energi kinetik dari beberapa inti ya. Jadi kalau misalnya Ni itu, N-nya mungkin seperti ini ya, Ni ya. Nah, kemudian kita juga punya energi kinetik dari elektron ya. Elektron ke I, dari I sampai dengan misalnya kita punya N elektron. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan mengenai kontribusi energi dari interaksi antar inti. Jadi antara inti satu dengan inti lainnya ya. Jadi ada I, ada J, misalnya I ya. Kemudian tentu saja interaksi antara suatu inti dengan suatu elektron ya. Jadi ada kalau ini kita sebut J ya. Jadi ini I sama J ya. Nah, kemudian kita juga ada interaksi antara elektron dengan elektron. Jadi antara elektron I dengan elektron J ya. Nah, ini tentu saja kalau kita bandingkan dengan yang atom ya, ini lebih kompleks ya. Sedangkan untuk atom multielektron aja kita sudah kesulitan untuk menyelesaikan secara eksak. Nah, kita harus menggunakan metode pendekatan. Nah, dengan tambahan seperti ini, tentu saja kita semakin tidak mungkin menyelesaikannya secara eksak ya. Nah, salah satu pendekatan untuk kita membahas struktur elektronik molekul itu adalah pendekatan Born-Oppenheimer. Pendekatan Born-Oppenheimer ini diambil dari pemikiran ya bahwa massa inti itu jauh lebih berat dibandingkan massa elektron. Sangat beralasan bagi kita untuk menganggap karena inti itu sangat berat, jauh lebih berat dibandingkan elektron, maka dari segi gerakan ya, kalau kita ambil interval waktu yang sangat pendek sekali, kita bisa memandang inti itu belum bergerak sementara elektron itu sudah bergerak kemana-mana. Nah, pada rentang waktu yang sangat sempit itu, maka energi kinetiknya inti itu bisa kita anggap nol. Dia belum bergerak ya, karena intinya belum bergerak, maka jarak antar inti juga menjadi konstan. Nah, kalau jarak antar inti menjadi konstan, maka kontribusi dari energi potensial yang timbul akibat interaksi antara inti dengan inti itu juga merupakan sebuah konstanta. Pendekatan ini mungkin kita untuk menyelesaikan dulu bersama Schrödinger untuk elektron, jadi kita dapatkan dulu energi elektroniknya. Setelah itu baru kita menganalisis bersama Schrödinger untuk gerakan inti. Nah, dari situ kemudian kalau kita gabungkan, kita bisa memperoleh energi total dari molekul. Kalau dulu kita bicara tentang struktur atom, kita mulai dengan atom hidrogen ya, karena yang paling mudah, karena dia hanya mengandung satu elektron. Sekarang pembahasan tentang molekul ini pun kita akan mulai dengan sistem molekul yang paling sederhana ya, yaitu yang disebut dengan molekul ion hidrogen H2+. Apa itu H2+? Kalau kita lihat H2+ ya, itu kan berarti ada dua hidrogen. Nah, masing-masing hidrogen ini harusnya kan punya satu elektron ya. Tapi karena dia di sini adalah plus, berarti kan dia kehilangan satu elektron. Jadi elektron tertinggal tinggal satu ya, tinggal satu elektron. Nah, jadi kita akan dapat sistem terdiri dari satu elektron saja. Nah, ini adalah sistem yang luar biasa sederhana ya. Tapi sistem luar biasa sederhana seperti ini itu memungkinkan kita sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger secara eksak. Seperti halnya pengetahuan kita tentang atom hidrogen yang kita peroleh secara eksak, itu kemudian digunakan untuk membangun fungsi gelombang untuk atom berelektron banyak. Nanti pengetahuan kita tentang molekul ion hidrogen ini yang kita peroleh secara eksak dari persamaan Schrödinger itu juga bisa digunakan untuk membangun fungsi gelombang dan informasi lainnya untuk molekul yang memiliki elektron lebih dari satu. Nah, ini kemudian jarak antara inti A dan inti B, jadi jarak antara hidrogen yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, itu kita sebut dengan misalnya RAB ini ya. Nah, tentu saja ketika kita menyelesaikan persamaan Schrödinger elektronik, kita akan menganggap RAB ini adalah sebuah konstanta, karena inti tidak bergerak ya. Kita akan melihat bahwa sebenarnya energi dari molekul ini juga merupakan fungsi dari jarak antara inti A dan B ya. Artinya kalau misalkan jarak inti A dan B itu berubah, tentu saja energi dari molekulnya akan berubah. Itu bisa kita pahami ya. Tapi memang dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger elektronik, nanti kita akan menganggap RAB ini konstan. Karena ini cuma satu elektron, term ini bisa kita hilangkan. Kita hanya perlu mengurusi term ini aja ya, energi kinetik elektron. Kemudian ini pun juga merupakan suatu konstanta ya. Kemudian hanya ini, interaksi antara inti A dengan elektron, inti B dengan elektron. Jadi interaksi antara inti A dengan elektron, interaksi antara inti B dengan elektron ya. Kita bisa aja mengatakan ini adalah Ra, ini adalah Rb ya. Kalau kita tahu Rab dan kalau kita tahu Ra-nya, otomatis Rb akan terikat ya, karena ini kan segitiga. Atom hidrogen A, ini ada atom hidrogen B. Kemudian kita punya elektron ya, satu elektron yang sebenarnya di-sharing di antara dua inti atom ini. Nah, kalau misalkan ya elektron ini dekat dengan inti A, maka kita bisa melihat sistem ini seperti hidrogen A ya.
Jadi satu inti dengan satu elektron. Jadi kita bisa menggambarkan sistem ini dengan menggunakan fungsi gelombang dari atom hidrogen ya. Kalau misalkan ini sistem dalam keadaan dasar, ground state, berarti ini posisi 1s-nya A ya. Kemudian kalau misalkan elektron ini dekat dengan inti B, maka kita akan melihat sistem ini seperti hidrogen B. Di sini berarti nanti sistem bisa dikarakterisasi dengan fungsi gelombang atom hidrogen 1s ya, untuk atom hidrogen yang sebelah B. Jadi psi itu kita pakai untuk menyatakan fungsi gelombang satu elektron dari atom hidrogen atau disebut orbital. Maka V inilah fungsi gelombang yang menggambarkan molekul ya. Karena di sini hanya ada satu elektron dalam molekul, berarti fungsi gelombang ini juga adalah fungsi gelombang satu elektron. Kalau ini kita sebut dengan orbital atom, maka fungsi gelombang satu elektron dalam molekul itu kita sebut dengan orbital molekul. Ya, jadi teori orbital molekul berawal dari sini. Perbedaan antara teori orbital molekul dengan teori ikatan valensi, kalau di ikatan valensi itu elektron itu terfokus di daerah di antara dua inti. Tapi kalau dalam orbital molekul, elektron itu bebas di mana aja. Dia bisa berada di sisi kirinya HA ini atau di sisi kanannya HB ini ya. Jadi elektron itu tersebar di sepanjang molekul. Molekul ion hidrogen ini karakternya itu bisa digambarkan psi1Sa, psi1Sb, maka orbital molekulnya itu berarti merupakan kombinasi ya, kombinasi linear dari fungsi gelombangnya hidrogen ditambah dengan fungsi gelombang hidrogen yang B. Jadi orbital molekul yang dibangun ya, jadi orbital molekul yang dibangun dengan kombinasi linear orbital atom itu dikenal dengan istilah ini ya, linear combination atomic orbital ya, atau disingkat dengan LCAO ya. Kalau kita punya fungsi gelombang, maka rapatan peluang menemukan elektron dalam sistem ini itu dinyatakan dengan psi kuadrat ya. V keseluruhan ini kita kuadratkan ya, kita akan dapat ini C1 kuadrat psi1Sa dikuadratkan ditambah dengan C2 kuadrat ya, psi1Sb dikuadratkan ditambah dengan 2 kali C1 C2 psi1Sa dan psi1Sb. Nah, inilah rapatan peluang ya, rapatan peluang kita menemukan elektron. Nah, karena sisi kiri sama sisi kanan itu persis sama ya, simetris ya, sama-sama proton dan tidak ada bedanya ya. Jadi kita harus menjamin bahwa peluang menemukan elektron sebelah kiri itu harus sama dengan peluang menemukan elektron di sebelah kanan. Dan kalau dari persamaan ini itu hanya mungkin jika C1 itu sama dengan C2 ya, atau disebut dengan C. Bisa juga kita buat C1 itu sama dengan minus C2 ya, karena ini kan dikuadratkan. Jadi kalau kita pasang C1 sama dengan C2 atau C1 sama dengan minus C2 itu nggak ada masalah, karena kita kuadratkan sehingga peluangnya sama aja. Ada dua kemungkinan ya berarti. Kemungkinan pertama itu misalnya kita sebut plus ya, yaitu ketika C1 sama dengan C2 ya, yaitu psi1Sa ditambah dengan psi1Sb gini ya. Atau kalau misalnya kita gabungkan C-nya di luar, itu seperti ini. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua itu adalah ketika C1 sama dengan minus C2 ya. Jadi kalau ini kita minus, berarti sama dengan C psi1Sa dikurangi dengan psi1Sb ya. Nah, kalau C-nya kita keluarkan, berarti benar seperti ini. Nah, nanti kita akan menunjukkan ya bahwa C yang atas ini tidak mesti sama dengan C yang bawah ya. Jadi C ketika dia itu plus dengan C ketika dia itu minus, itu nggak mesti sama ya. Jadi C1 sama dengan C2 itu mutlak. C1 sama dengan minus C2 itu mutlak. Tapi set C1 ini dengan C ini bisa jadi berbeda. Karena sebenarnya C itu diperoleh dari kondisi normalisasi. Kuadrat dari fungsi gelombang sebagai rapatan peluang ya. Berarti kan kalau kita integralkan untuk semua elemen ruang ya, itu nilainya harus sama dengan 1. Jadi untuk kasus yang V positif, itu kalau kita integralkan, C dikalikan dengan integral dari C kuadrat ya, psi1Sa ya, dikuadratkan d tau, ditambah dengan C kuadrat dari integral psi1Sb d tau ya, ini dikuadratkan ya, maaf, mungkin lebih tepat seperti ini notasinya. Kemudian ditambah lagi dengan 2 kali C kuadrat ya, karena C1 sama dengan C2 ya, integral dari psi1Sa
psi 1sb d tau, seperti ini. Dan ini nilainya harus sama dengan 1. Fungsi gelombang atom hidrogen itu sudah lebih dulu kita normalisasi ya, sehingga ini nilainya adalah 1. Kemudian ini juga fungsi gelombang atom hidrogen ya, untuk yang sisi kanan itu juga sudah ternormalisasi ya, maka nilainya 1 ya. Jadi kita berhadapan dengan 1 sama dengan 2 kali ini 2c kuadrat ya, 2c kuadrat ditambah dengan 2c kuadrat. Nah, integral ini ya, jadi kita bisa mendefinisikan integral dari psi 1sa dan psi 1sb d tau ini sebagai integral overlap. Integral ini hanya punya nilai kalau psi 1sa dengan psi 1sb itu dua-duanya punya nilai. Misalkan dua inti hidrogen itu terpisah jauh ya, terpisah jauh, sehingga elektron itu misalkan ketika elektron itu ada di sebelah kiri, maka di sini daerah sebelah sini psi A-nya punya nilai, tapi di sebelah sini psi B-nya jadi nggak punya nilai. Sehingga pada saat ini psi B-nya 0, psi yang A-nya ada nilai, tapi dikalikan dengan 0 maka ini integralnya hilang. Atau sebaliknya, ketika elektron itu ada di sebelah kanan, jauh ya, jauh sebelah kanan, pada saat itu yang A-nya itu 0. Jadi ini ada nilainya, ini nggak ada nilainya. Maka ini akan hilang juga, jadi 0 juga. Nah, jadi integral ini hanya punya nilai kalau psi 1sa dan psi 1sb itu dua-duanya punya nilai. Jadi hanya pada daerah ini. Jadi kalau ada daerah yang dia itu orbital fungsi gelombangnya itu overlap, berbaur ya, hanya pada daerah ini aja dia itu punya nilai. Jadi psi 1sa, 1b-nya punya nilai sehingga nggak hilang. Ini bisa kita singkat menjadi S ya. Berarti dari sini ya, C itu bisa ditulis sebagai 2 plus 2S ya, pangkat minus setengah. Konstanta C ini yang kita peroleh dari normalisasi untuk ini ya, V plus ya. Jadi untuk yang V yang positif tadi, kalau kita normalisasi, kita dapat nilai C-nya itu adalah ini. Nanti dengan cara yang sama ya, kita bisa menemukan juga bahwa kalau misalnya kita mengintegralkan kuadrat dari V minus ini, kemudian kita integralkan terhadap semua elemen ruang, dan ini juga harus sama dengan 1 ya, karena ini juga adalah probabilitas. Maka kita akan menemukan bahwa C-nya, C untuk yang aksen ini ya, C untuk yang aksen, untuk yang minus ini, itu nilainya sebesar 2 dikurangi dengan 2S pangkat minus setengah. Jadi di sini plus, di sini minus ya. Untuk keperluan normalisasi, nilai C dan C aksen ini tidak harus sama ya. Meskipun dari awalnya kita mengatakan C1 sama dengan C2, C1 sama dengan minus C2, tapi ketika mereka mengambil posisi C1 sama dengan minus C2, ini hasil dari normalisasinya itu berbeda dengan yang ini. Kita bisa menulis ini sebagai I plus sama dengan C ini tadi adalah 2 plus 2S ya. Jadi 2 plus 2S pangkat minus setengah untuk yang fungsi gelombang yang minus ini adalah 2 dikurangi dengan 2S pangkat minus setengah. Dan S itu adalah integral overlap.